bisa 2 ton. Saya jualan telur. Saya hitung-hitung 1 bulan, alhamdulillah 1 M lebih saya omset. Ini rame kia ya, toko pakai dukun di mana? Aduh, saya usap dada aja. Ujungnya karena saya dari dulu nggak percaya dukun, nggak percaya sihir, beberapa yang datang ke saya, ini ada yang nggak bener ya. Selang 1 bulan lebih, langsung oleng, sempat tutup, udah saya nyerah, udah nggak bisa diselamatin. Terus ya mulailah saya berobat. Ada katanya Ustadz di, nggak apa-apa ya saya sebutin ya Pak, tetapi saya nggak akan nyebut namanya satu di. Nah, Ustadz itu bilang ini bahaya, pengen ngancurin Randy ya saya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. U'idukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lama. U'idukum bikalimatillahi tammah. Mau ngelawan ayat-ayat Allah? Iya, memang kamu punya kekuatan. Mau kekuatan apa? Kamu punya kekuatan apa coba? Dengarkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Ayo, mau masuk Islam? Syahadat? Semua ya, semua, jangan satu-satu. Semuanya, semua yang ada di sini yang mau masuk Islam, semuanya masuk Islam. Tunggu, masih ada anak buah saya yang kecengal. Iya, panggil anak buahmu semuanya masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman yang senantiasa setia menyimak di channel Ustadz Eri Abdul Rahim ya. Kali ini berjumpa lagi bersama kami ya. Saya Denny Wahyudi, kemudian ada Ustadz Eri Abdul Rahim dalam acara diskusi seputar aktivitas dan kuliah. Spesial kali ini kita mengundang, boleh saya sebut nama asli nggak Kang? Ini disclaimer dulu nih, boleh kan? Boleh. Ada Kang Randy. Kang Randy ini adalah salah satu peserta waktu itu ya di Masjid Al-Latif kita bikin ruqyah masal. Jadi Kang Randy ini karena agak mencolok ya, kemarin sempat kita lihat ada reaksi dari beliau dan kita ikhtiar mengundang beliau untuk apa ya, mungkin kita nanti akan diskusi mengupas kenapa beliau bisa sampai bereaksi seperti itu, karena cukup mencolok saat cukup mencolok, dan intinya kita ikhtiar untuk kebaikan ya. Mungkin nanti ada ibroh yang kita bisa ambil dari Kang Randy supaya teman-teman tidak melakukan hal yang sama mungkin, atau mungkin hal-hal yang lain. Yang jelas kita di sini di diskusi putar arah nanti kita akan ngobrol seputar hal-hal yang bersifat spiritual. Oke, Kang Randy, kumaha damang? Alhamdulillah. Oke. Kang Randy ini jadi kemarin tuh kan kita lihat kan ada reaksi yang nampak dari Akang ketika kita mengadakan ruqyah masal. Nah, sebenarnya Kang Randy ini punya pengalaman apa sih sebelumnya sehingga bisa terjadi hal seperti itu? Apakah dulu pernah melakukan perjanjian dengan orang pintar, atau pernah mendatangi orang pintar meminta sesuatu, atau silakan Kang Randy mungkin bisa ceritakan. Sebelumnya terima kasih ya Kang, Pak Ustadz. Jujur ini saya di pinggir Pak Ustadz, saya sangat takut ya. Saya Santai Kang. takut. Bukan Akang yang takut, tapi yang di dalam. Ya. Sebelumnya saya kerja biasa, sama ada usaha lah. Ada usaha, alhamdulillah. Waktu itu saya usahanya dikasih kemajuan yang laris gitu.
Iya. yang lari. Saya kerja juga di posisi yang mungkin orang pengen, ya Posisi mentereng lah ya. ya orang pengen mendapat gaji lumayan, mendapatkan uang lumayan. Nah dari situ saya usaha, karena ini di pekerjaan pun saya banyak yang nggak suka ke saya. Nah, matian banyak yang ingin menjatuhkan, apalagi di bidang usaha. Nah di bidang usaha ini saya grosir telur dan beras, Ustaz. Nah, Iya. di situ saya udah jalan 5 tahun lebih. Saya dari nyalasin sendiri, buka dari jualan cuman laku sedikit, sampai akhirnya kemarin puncak-puncaknya sehari bisa 2 ton. Saya jualan telur sehari keluar 2 ton. Beras itu minimal setengah ton saya udah bisa keluar. Saya hitung-hitung 1 bulan, alhamdulillah 1 M lebih saya omset. Ya. Nah, bersihnya saya pernah mencapai, ya alhamdulillah lah. Di situ mungkin saya lupa, saya merasa gampang dapat uang itu bagi saya gitu. Bagi saya itu gampang dapat uang. Jadi saya terlupakan ke agama gitu. Iya. Nah, terus di situ saya dulu sampai walaupun toko laris, walaupun saya nggak jarang sholat atau apa, ini saya sumpah demi Allah saya nggak pernah pakai dukun di toko itu. Nah, saya pun nggak mau yang namanya dukun itu, Pak Ustadz, karena saya berpikir kalau dia orang pintar, kok banyak dukun yang miskin juga gitu. Nah, betul. Seperti itu. Jadi terus sampai satu saat ada beberapa langgan kita pembeli gitu, sampai yang bilang, menirame kieu, kalau Sunda ya, menirame kieu ya toko make dukun di mana. Aduh, saya usap dada aja ke istri juga, ya sabarlah, kita disebut pakai dukun atau enggak, yang penting kitanya enggak gitu ya. Nah, ada satu waktu saya ingat itu di bulan Oktober Novemberan, ada karyawan yang keluar. Dan ini sih saya takutnya sudon atau apa, ini hanya cerita. Ceritanya bagaimana awalnya saya bisa sampai sejatuh ini gitu. Nah, mantan pegawai itu bercerita ke mantan istri. Mantan istri cerita ke kakak kandung. Nah, kakak kandung bilang ke saya bahwa mantan pegawai itu suka ngedukunin saya supaya nurut. Memang saat itu salah satu karyawan itu digaji sama saya paling besar lah. Dia mau mabuk, mau sambil ngobat, dia mau kerjanya cuma berapa jam, malah saya yang kerjanya gitu. Sampai satu waktu ada istri yang sekarang ini bilang, ini kamu yang bener lah, maksudnya ini ada yang nggak bener gitu. Ada yang nggak bener, kenapa kamu sampai bisa ngebela banget sih itu, katanya. Sampai saya bertengkar besar sama istri. Bertengkar besar sampai, maaf Ustadz, keluar kata-kata kotor ya, yang nggak pantas lah. Seperti itu. Udah berlalu, cuman ini tuh toko tuh ini ada yang nggak bener, udah mulai, karena kan dia udah keluar, mungkin efeknya nggak tahu berkurang atau gimana. Ini ada yang nggak bener nih di toko, penjualan besar tapi uang nggak ada. Tapi hitungan minus terus, kebanyakan minus, sampai akhirnya satu hari ada yang minus 3 juta lebih. Nah, dari situ ya udah saya mutusin keluar kerja, untuk beresin toko ini. Ternyata dari keluar kerja itu hanya selang 1 bulan lebih langsung oleng.
Nah dari situ langsung oleng, sempat tutup, udah saya nyerah, udah nggak bisa diselamatin. Saya di situ mulai dikejar-kejar. Saya tutup itu inget April sih, pas mau bulan puasa banget. Nah di situ mulai tutup. Nah di situ saya mulai depresi, saya nangis sampai kenapa ini bisa terjadi ke saya. Sampai alhamdulillah sampai saat itu saya nggak pernah percaya sama dukun. Nah sampai satu saat saya diarahin ke satu pesantren, sampai saya nginep di sana, disuruh sholat. Memang jangan tinggalkan sholat ya, 5 waktu, duha, tahajud, istighfar sama sholawat gitu. Nah di situ saya mulai menjalankan. Memang dari situ godaannya sangat-sangat berat, Pak Ustadz. Di situ masih saya emosi, tiap hari berantem sama istri, sampai suatu saat puncaknya karena saya dari dulu nggak percaya dukun, nggak percaya sihir, saya nggak percaya itu masih sihir apa sih. Tapi ada beberapa yang datang ke saya, ini ada yang nggak bener ya. Sampai saya minta ke satu waktu, ingat pulang dari dinas Semarang, saya tidur di pom bensin di Lembang, Ustaz. Nah di situ saya merinding. Di situ saya tidur gitu, karena capek kan dari Semarang, tidur sebentar di mobil itu. Di mimpi itu saya ada yang nyelamatin bapak-bapak gitu. Nah, mulai dari situ saya bilang, yang tolong cariin yang bisa nyembuhin saya, karena di mimpi saya, mimpinya itu seringnya ketemu orang yang sudah meninggal, termasuk bapak saya, sering itu banget. Terus sering banget itu pembunuhan. Terus sering saya masuk ke rumah kosong gitu. Terus ada setan-setan kayak gitulah. Tidur tuh nggak pernah nyenyak gitu. Nah ada setan-setan seperti itu. Terus ya mulailah saya berobat. Ada katanya Ustadz di, nggak apa-apa ya saya sebutin ya Pak, tetapi saya nggak akan nyebut namanya, satu di Subang gitu. Ya udahlah, saya senang tuh karena Ustadz gitu kan, guru agama. Nah saya datang ke sana. Pada saat datang pertama saya ngelihat Ustadz itu, pertama datang sama anak, cuman perasaan udah nggak enak sama anak. Cuman anak tuh nggak tahu, ya aku pengen sama nenek di mobil, ya udah yuk saya ajak ke mobil, ajak di mobil di parkiran di rumah temennya istri. Saya balik lagi ke Pak Ustadz itu, tapi yang saya aneh tuh di rumah Pak Ustadznya ada lukisan Nyi Roro Kidul, ada keris yang kayak gitu. Nah saya pas datang baru duduk, Ustadznya datang, saya langsung nggak sadar. Kata istri, saya jadi perempuan. Nah, saya nunjuk-nunjuk ke Ustadznya. Ya, Ustadznya itu nunjuk-nunjuk. Nah, sampai di situ ya nggak tahu lah, saya sadar. Terus dibilangin sama Ustadznya itu, baru duduk jadi lagi. Terus baru duduk, udah katanya udah pergi ini mah. Nah, Ustadz itu bilang ini bahaya, soalnya dari yang masuk ke saya katanya saya pengen ngancurin Randy ya saya gitu, sampai bangkrut, sampai hancur gitu. Nah sampai di situ saya juga ya masih seneng lah ketemu Pak Ustadz gitu kan, yang agama. Terus dari situ Pak Ustadznya menawarkan diri untuk ke Bandung, karena di rumah ada katanya, sama di tempat usaha ada. Wah alhamdulillah, mau disembuhkan, dibersihkan semuanya. Saya senang. Cuman memang dari situ ikutlah subuh-subuh besoknya, karena waktu itu saya ingat jam 9, jam 10 gitu.
subuh aja ke Bandung. Oke, Bandung. Nah dari situ Pak Ustadznya di rumah, saya di toko terus karena saya jujur melihat beliau takut. Ini saya nggak tahu ya, waktu di Al-Latif juga saya lihat Pak Ustadz juga takut gitu. Nah, melihat beliau takut. Nah, ada ritual-ritual nyembelih ayam. Oh, ada nyembelih ayam Di rumah. ayam hitam, Ayam hitam ya. Ayam terus hitam darahnya ditampung terus dibuang ke Dibuang kali, harus ke di kali. kali. dihanyutkannya. Ya, terus ada sate kambing. Harus sate kambing yang dibakar, jangan dibumbuin. Oh, Kambing sapi. Kambing kalau nggak salah. Santai lah ya. Dan saya nggak fokus ya itu kambing. iya. Sediain 3. Disimpan aja. Saya nggak tahu ritual beliau. Terus Iya. satu kembang 4 rupa gitu kalau nggak salah. 3 rupa. 3 rupa. Pokoknya 3 rupa, yang penting ada melati sama apalah, saya nggak tahu. Oke, kita udah sediain semua ya. Terus saya dipanggil lagi. Baru duduk, saya ingat baru sholat zuhur, baru duduk saya ke atas. Udah ritual nyembelih ayam. Itu saya udah nggak enak tuh. Nyembelih ayam, saya ke atas. Padahal itu ustadz ya, Iya. ustadznya punya pesantren. Enggak, Pesantren atau enggak, guru pesantren? guru agama. Oh, guru agama. Di SD. Iya. Sembelih, saya ke atas dari mulai zuhur. Saya nggak sadar karena tenaga, nggak tahu jadinya apa, jadi di barongsai atau apa, saya nggak ngerti lah. Iya. Cuman di situ terus ada kedua kalinya Pak Ustadz itu udahlah, hari Minggu itu udah selesai. Terus seminggu kemudian Pak Ustadznya telepon lagi, katanya ada yang ngirim lagi. Oh, suruh datang lagi. Terus datang lagi ngebelain Pak Ustadz itu ke Bandung. Nah, mulai dari kedua datang itu saya mulai nggak setujunya gini. Saya cerita ke istri, maaf, saya nggak mau sama Pak Ustadz itu lagi. Di chat ada tuh, saya nggak setuju. Ya istri juga mungkin awam ya, karena pengen lihat suaminya sembuh. Ya namanya Ustadz, oh ya udah Ustadz guru agama, terus lulusan pesantren. Saya sampai nanya, lulus gimana Ustadz, bener itu guru agama sama lulus pesantren. Ya udah, datang lagi itu, jadi lagi saya tuh lama kelamaan saya tuh kayak yang karena dia nganut kejawen juga Pak Ustadz. Kejawen. Itu kejawen kalau dia pakai ini Roro Kidul. Saya nggak tahu lah kejawen atau apa ya, kejawen katanya. Karena dia tapa di mana. Nah di situ mulai, kalau setahu saya ya walaupun awam, mungkin kalau tapa-tapa seperti itu nggak boleh kan, yang saya tahu Pak Ustadz. Ya. Mulai dari situ saya udah nggak setuju tuh. Udah, saya pokoknya nggak mau ketemu Pak Ustadz itu lagi. Nah dari situ ngasihin ya. Oh ini nih. Ini sebelumnya ya sudah dititipkan ke saya. Oh, dia ngasih ini waktu itu. Pas kedua. Yang kedua. Pas kedua karena ini katanya buat melindungi toko dari kiriman-kiriman lah. Agak unik ini Pak, ada botol-botolnya. Nah ini katanya lemparin aja kemana, ke tempat yang tidak ada orang ngelihat gitu, orang yang nggak bisa ngelihat gitu. Nah mulai dari situ saya mulai agak nggak setuju gitu, mulai cari-cari di IG, yang beberapa ketemu lah, ada Pak Ustadz Eri itu. Nah dari saya tuh sebetulnya udah nge-DM Pak WA ini tuh udah sebulan lama banget. Cuman saya takut, selalu takut ini. Saat itu istri yang selalu, ayo yang tadi aja di sini keundang di sini tuh, ayo cepet atau yang katanya. Kamu alhamdulillah ini udah diundang gitu kan. Mau kapan lagi? Ya udah ayo katanya. Nah ke Al-Latif pun, sebelum ke Al-Latif saya
ini apa? Ya, Bertengkar, Ya. cekcok besar. Nah, karena saya lihat di IG Pak Ustadz Eri yang gejala kena sihir itu pemarah, Iya. emosinya tidak bisa dikendalikan. Terus di mimpi yang tadi sering saya sebutkan Pak Ustadz, Iya. ketemu apalah gitu, terus sering jatuh gitu. Nah, pas lihat IG ada tanggal 1 Oktober ruqyah masal di Masjid Al-Latif, karena saya tahu Al-Latif ya. Oh, Al-Latif di situ lah, alhamdulillah kata saya tuh. Saya udah niat pokoknya saya harus datang gitu Pak Ustadz, karena saya mau berobat kemana lagi, saya udah bingung gitu. Iya. Karena mendingan saya ketemu orang, saya berantem gitu, ketemu orang yang gitu. Kalau misalkan yang kayak gini kan, kata orang ini ada, terus ada yang suka ngaji atau apa, ke toko juga sering bilang, ini di sini nggak Dia enak ngasih tahu nih, gitu. ini nggak enak nih hawanya katanya. Sampai dia pulang dari toko pun dia cerita, dia muntah-muntah setelah pulang dari toko. Saat dia pulang dari toko muntah-muntah, dia ruqyah mandiri. Nah, terus sampai dia nawarin, ya udah ayo bareng aja ke Pak Ustadz Eri yuk. Saya temenin, namanya Rian. Karena saya sharing agama dengan beliau enak gitu ya, maksudnya nggak ada nyimpang ke sana ke sini lah. Nah, pas hari Sabtu malam Minggu saya berantem tuh, tadinya udah nggak akan sempat ke Masjid Al-Latif gitu, karena saya udah ngebungkusin baju-baju istri, udah bawa koper, aslinya udah saya balikin kamu ke rumah, sampai saya banting. Istri itu, kenapa emosi saya seperti ini gitu kan. Yang dulunya saya itu dikenal sama orang tua, sama yang lain itu ya bukan muji sendiri gitu, saya itu orangnya baik gitu. Iya. Nah, sampai pemarah seperti itu, sampai kata-kata dogi yang kayak gitu, wah udahlah. Sampai saya kotoran, saya bilang kotoran itu. Ya, di situ, oh iya ingat sekarang malam Minggu ada Ustadz Eri di Al-Latif kata saya. Saya minta izin ke ibu, karena ibu kan ya yang saya tahu ibu gudangnya rezeki ya, gudangnya doa gitu ya. Mah nitip nunik di atas, kan lagi nggak stabil juga karena sudah bertengkar. Saya nitip nunik Randy mau ke Masjid Al-Latif, pengen diruqyah, pengen sembuh, mah minta doanya katanya. Ke Masjid Al-Latif, saya pergi aja Masjid Al-Latif. Nah, Masjid Al-Latif pas Isya berjamaah, alhamdulillah bisa Isya berjamaah. Sesudah sholat Isya berjamaah kan saya masih lihat akang, belum ada Pak Ustadz Eri-nya. Mana Pak Ustadz Eri-nya? Kata saya tuh, apa udah selesai gitu kan, di situnya pada maghrib, takutnya udah selesai. Cuman lihat akang ini sama akang itu. Saya lihat tuh, oh iya, mungkin ini juga jamaah gitu. Saya cuman berpikir seperti itu. Saya duduk, nah mulai nata-nata itu kursi yang background, mulai datang Pak Ustadz Eri. Di situ udah mulai saya gusar gitu. Udah deg-degan, udah mulai ini. Saya WA langsung istri, ya ke Masjid Al-Latif. Saya lupain lah, tadi udah berantem juga. Karena saya udah takut gitu. Karena saya udah takut, yang ke Masjid Al-Latif cepat kesini pakai Gojek gitu. Karena saya pengen sembuh kata saya. Karena dari hal yang itu mistis, yang katanya mistis, saya punya utang ratusan juta. Ustaz, sampai sekarang saya mau menjual rumah supaya beres gitu. Nah, alhamdulillah ngerespon, wah dikirain masih mau ngambek gitu istri tuh, nggak mau nemenin, tapi alhamdulillah ya udah yang nyusul lah. Saya udah di situ udah nggak enak, udah merem aja, udah saya udah nggak mau lihat Pak Ustadz pokoknya. Karena udah didoain aja udah mual. Saya sampai nggak sadar Pak Ustadz pada akhirnya baca
ada di pinggir saya. Saya ngelirik, udah di situ udah merinding, udah nggak karuan lah, hati udah nggak karuan. Nah, saya taunya pas lihat di YouTube gitu kan, karena pas dipegang sama Pak Ustadz, kok melihat wajah saya sendiri serem ya, serem gitu kan, kenapa bisa sampai segininya gitu kan. Berarti saya nggak tahu lah ada hal apa gitu. Iya. Ya, cuman dari situ saya takutnya keputus gitu. Apakah karena jujur Pak Ustadz, dari Pak Ustadz bilang ruqyah ini semua gratis, saya sampai saat ini ya, sampai pagi tadi ibu saya aja beli susu anak-anak, kata saya tuh, Mah, Randy belum ada uang. Sampai akhirnya tadi tuh mikir, udah diundang tuh senang, tapi ya udahlah ya, nanti kita datang dulu, kita jujur gitu. Saya sampai bawa uang pun cuman 3.000 gitu. Ya udah, ini juga pakai motor kantor gitu supaya ada bensinnya. Kesini dari Masjid Al-Hatib itu, untungnya saya nggak pulang langsung Pak Ustadz. Karena saya dari pulang itu kata istri, kamu pas terakhir, pas doa terakhir itu pemusnah apa sih? Pemusnah sihir. Katanya saya tutup telinga, nggak mau dengar gitu. Ya, nanti bisa disimak videonya ya, mungkin nanti bisa ditayangkan ya. Ya, karena saya juga lihat di YouTube Masjid Al-Hatib ya, karena di situ, oh iya saya tutup telinga, saya pun nggak tahu kan. Intinya saya pengen sembuh. Terus pas dilihat muntahan, ada binatang. Ada binatang kayak nggak tahu lah, lalat atau apa. Tapi kalau saya lihat lalat atau apa nggak ada gitu kan. Tapi pas dilihat, pas udah reaksi itu, saya lihat ada binatang. Ke istri juga makanya, yang tadi di kresek muntahan itu ada binatang, kata saya. Makanya istri balik lagi keliling-keliling istri itu, karena lihat tangan saya gemeteran terus. Udah kita beresin malam ini, tapi Pak Ustadznya udah pergi, kata saya tuh. Udah nanti juga kita diundang, udah di apa? Catat akan diundang. Udah kita Bismillah. Reni pengen duduk dulu di sini karena istri ngelihat gemeteran, kamu bisa naik motor nggak? Udah diem aja. Pas itu ada, alhamdulillah ada siapa? Panitia yang perempuan ngasih bingkisan, isinya madu sama kasturi. Nah dari situ jam 8:30, jam 9-an tuh saya pulang, udah mulai agak tenang, minum agak tenang. Di rumah agak nggak enak ya, terus pakai minyak, kata panitianya kasturinya kesinihin, diolesin. Nah di situ tidur nyenyak banget. Sampai biasanya kalau saya alarm jam 3:30, jam 3 untuk tahajud bangun itu. Dari situ pagi-pagi gitu, yang kenapa ya setelah pakai minyak itu, saya ngerasa tidur itu enak, pulas gitu. Ke badan pagi-pagi tuh semangat, kerja juga pergi jadi semangat gitu. Nah pas malamnya lagi, pas besoknya saya lupa pakai minyak kasturi itu. Langsung mimpi lagi Pak Ustadz, mimpi pembunuhan lagi, terus mimpi jatuh. Nah dari situ saya bangun lagi, yang mana minyak kasturi gitu. Saya olesin itu, ingat saya jam 3 itu, 3:30, olesin lagi, tidur lagi sampai bablas pagi-pagi gitu. Nyenyak lagi tidurnya? Nyenyak lagi. Nah kata saya tuh, tiap malam sekarang pasti pakai minyak kasturi, karena pernah kelewat itu badan tuh jadi pegal, kepala pusing, jadi nggak nyenyak gitu. Makanya kayak istri juga yang tanyain itu ke
yang ya Pak Ustadz Center kapan diundangnya lagi karena udah mulai nggak enak lagi gitu. Ya sabar kata. Berarti intinya setelah di ruqyah itu sebetulnya sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Kemudian pakai minyak wangi kasturi, tambah lebih tenang. Nyaman ya. Nyaman. Cuman Iya. tadi pas disuruh kesini lagi mulai takut lagi Pak. Iya, iya. Nah, ketemu Pak Ustadz juga, saya merinding-merinding. Jadi teman-teman ya, ini ada settingan ya. Jadi kita undang beliau tuh di hari ini juga suruh ya. Iya. Jadi respon, terus alhamdulillah beliau bisa datang. Cuman memang agak molor dengan waktu yang dijanjikan. Iya. Saya pikir wah ini kayaknya si yang di dalamnya ini yang malas datang. Udah alhamdulillah datang. Gitu. Iya. Jadi luar biasa ya cerita penyebabnya ya. Ternyata panjang dan banyak ibrah tentunya yang bisa diambil saja. Iya. Karena ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman ketika mempercayakan usahanya itu. Jadi kalau kita percayakan usaha kepada seseorang, minimal ada syarat yang harus kita penuhi. Tadi kan disampaikan orang ini suka mabuk, suka maksiat segala macam, tapi dikasih kepercayaan penuh, bahkan malah kita yang kerja, bukannya yang kerja gitu. Sedangkan kita merekrut dia itu untuk dipekerjakan. Nah kan minimal yang kita harus lihat itu adalah ketaatannya kepada Allah. Kalau misalnya ke Allah saja tidak taat, apalagi kepada kita gitu. Minimal itu ya, itu yang bisa kita ambil sebagai ibrah untuk tips merekrut karyawan kepercayaan seperti itu. Iya. Dan banyak hal-hal lagi mungkin yang menjadi ibrah ya. Iya. Baik, Ustadz, dengan semua yang sudah disampaikan ini, baiknya seperti apa menurut Antum? Iya, jadi sebetulnya gini. Kalau kita mau ngambil hikmahnya itu banyak. Hikmah yang terbesar sebetulnya yang paling bisa diambil, dipetik itu adalah bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala memanggil dan ingin memberikan hidayah. Kan itu yang paling penting. Dulu ketika dikasih nikmat besar, nikmat banyak, lupa. Lalai. Hatinya harus ditenangkan. Nah, harus hati tenang, jalan usaha. Saya jadi teringat dulu ada seorang pengusaha yang terbelit hutang 16 miliar. 16 miliar tiap hari diteleponi sama penagih hutang, debt collector. Kemudian sampai akhirnya dia sudah, saya nggak mau lari katanya. Pokoknya asal ada yang nelpon dia angkat, sabar saya akan bayar. Ada yang nelpon dia angkat, sabar saya akan bayar. Mau orang itu marah apa semua dia terima aja. Nggak lari. Tapi kemudian dia berpikir, saya ini harus tenang. Kalau saya nggak tenang, maka saya akan semakin hancur. Kenapa? Karena orang nggak tenang tidak bisa memakai akal sehat dia untuk melakukan tindakan ke depan apa. Ujung-ujungnya mau bunuh diri, ujung-ujungnya mau mencuri, ujung-ujungnya mau merampok kan gitu. Tambah masalah kan gitu. Apalagi sampai kepada kemaksiatan, orang akhirnya minum khamr, orang akhirnya main perempuan, makin hancur kan. Akhirnya dia menenangkan diri, dia ibadah kepada Allah, kemudian dia sholat, kemudian di situ dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dan kemudian dimudahkan langkahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Terbuka semua dan hutangnya terbayar. Makanya ini sebetulnya kalau dari sisi kita ambil dari sisi itunya, maka ini merupakan peluang dari Allah. Untuk apa? Untuk betul-betul membersihkan harta sehingga nanti apa yang kita dapatkan dulu itu akan kita dapatkan lagi dengan cara yang lebih berkah. Nah, itu. Jadi jangan putus asa. Ini kan sebetulnya tinggal perguliran saja. Nah, ini teguran dari Allah, ambil hikmahnya, jalankan. Mulai dari nol dengan cara yang berkah ya. Iya. Cara yang diridhoi oleh Allah. Karena rizki itu kan berhubungan dengan ketakwaan. In tattaqullaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Ada jalan keluar itu semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana-mana yang tidak engkau sangka-sangka. Itu udah janji Allah. Jadi tinggal kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan kembali membukakan pintu rezeki itu insyaallah. Makanya kan nggak boleh setengah-setengah. Kalau kita beriman ya beriman betulan, maka rezeki akan datang. Kalau kufur ya kufur sekalian seperti Fir'aun gitu. Yang di tengah-tengah ini yang bahaya, nggak ke dukun,
kamu tapi nggak ibadah kan, buat usaha. Nah itu Allah ingin panggil supaya apa? Supaya memilih mana sih kamu mau yang mana ini antara dua, mau jadi Fir'aun atau mau jadi Abdurrahman bin Auf kan gitu. Ketika kita memilih jadi Abdurrahman bin Auf, mau nggak mau berarti harus full untuk menjadi orang-orang yang hijrah dan bertakwa. Nah, adapun unsur-unsur daripada gangguan jin, sihir itu kan hanya sebuah wasilah yang insya Allah bisa kita bersihkan. Tapi pada intinya adalah kemauan untuk hijrah itu. Kang Randy, untuk next part kita mau coba ruqyah tadi. Kang Randy gimana bersedia? Ya, tenang. Oke teman-teman, nanti di part kedua insya Allah nanti akan kita. Iya. Kemudian ada satu sebetulnya yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Ya. Kalau seandainya Anda punya masalah sama seperti ini, sebetulnya Anda bisa terapi secara mandiri di rumah. Jadi nggak usah bingung, nggak usah bingung. Tenangkan hati. Anda dengarkan ayat ruqyah yang saya baca di TikTok. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di media sosial saya ada. Anda dengarkan 1 hari 1 jam. Itu untuk menenangkan jiwa dan menghilangkan pengaruh gangguan. Kemudian tadi ya Kang Randy pakai ini, ya kasturi ya. Kenapa ketika kan kasturi tadi ya, pakai kasturi bisa tidur nyenyak gitu ya. Ketika absen nggak pakai langsung mimpi lagi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi wangian kasturi ini secara ilmiah dia menenangkan jiwa. Kalau kita pakai, kemudian wanginya itu akan menenangkan dan mengaktifkan zat endorfin dalam tubuh. Zat endorfin itu akan memberikan ketenangan sehingga kita jadi tenang, sehingga kemudian tidur jadi nyenyak. Apa yang membuat kita mimpi-mimpi buruk adalah kegelisahan yang ada dalam hati, dan itu bisa tuntas dengan kasturi. Jadi mulai dari sekarang harus rutin. Dan kemudian tadi kan ada proses bagaimana Anda bisa bangkit kembali, kan menenangkan diri. Salah satu cara untuk menenangkan adalah dengan menggunakan minyak wangi kasturi agar zat endorfin dalam tubuh kita selalu aktif. Gitu. Jadi bisa dibuat di rumah sendiri, nggak perlu datang ke US Center. Buat teman-teman yang ingin datang ke US Center mungkin bisa aja untuk beli produk-produk yang ada di meja ini ya. Ada produk-produk dari US Center. Produk-produk yang sudah diruqyah dan sebagai wasilah lah untuk Anda terapi ruqyah secara mandiri, insya Allah. Dan buat teman-teman yang punya brand, yang punya apapun lah itu, brand pakaian, brand makanan atau apapun yang ingin ikut Adlibs di sini, silakan ya. Nanti tinggal hubungi aja admin UEA yang ada di bio-nya channel Ustadz Eri Abdul Rahim ya di YouTube, silakan, atau mungkin di IG dan TikTok ya, silakan di kontak saja adminnya untuk birokrasi gimana caranya supaya bisa ikut menampilkan produknya di podcast ini. Baik teman-teman, kita lanjut di next part ya setelah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.